Desa Boitan adalah salah satu dari 13 desa yang berada di Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Boitan atau juga yang dikenal dengan nama Banpres Bantayan 1 merupakan salah satu desa yang terbentuk melalui program transmigrasi lokal. Penduduk Desa Boitan merupakan warga transmigrasi yang berasal dari Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang juga di dalamnya terdapat beberapa etnis seperti Saluan, Banggai, Jawa, dan Sunda. Keempat etnis inilah yang merupakan warga awal di Desa Boitan, ditambah beberapa etnis lain yang merupakan pindahan dari desa lain. Awal diresmikannya sebagai warga Banpres Bantayan 1, yaitu pada tanggal 31 September 1993. Dan selama kurang lebih 5 tahun, Desa Banpres Bantayan 1 berada di bawah pembinaan Departemen Transmigrasi Kabupaten Banggai, dengan seorang kepala unit pemukiman transmigrasi atau KUPT. Setelah 5 tahun menjadi desa binaan Departemen Transmigrasi, maka pada tahun 1998 sampai 1999 merupakan masa persiapan menjadi desa definitif dengan pimpinan seorang pejabat sementara atau PJS kepala desa sesuai dengan hasil musyawarah antara masyarakat, PJS kepala desa dengan KUPT, maka disepakati dengan suatu nama desa apabila Desa Banpres Bantayan 1 telah menjadi desa definitif. Nama desa persiapan ini adalah Boitan yang diambil dari bahasa Saluan yang berarti batu asah. Nama Boitan mempunyai makna yang berarti mengasah kemauan agar lebih tajam dalam usaha peningkatan sektor pertanian dan perkebunan. Setahun setelah masa persiapan desa definitif, yaitu tepatnya pada tahun 2000, desa yang awalnya bernama Desa Banpres Bantayan 1 didefinitifkan dengan nama Desa Boitan dengan seorang kepala desa sebagai pemimpinnya. Dalam perkembangannya, pada tahun 2010, Desa Boitan dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Bukit Mulia dan Boitan sebagai desa induk. Dengan adanya pemekaran secara otomatis, jika dilihat secara kuantitatif, maka luas wilayah dan penduduk Desa Boitan menjadi berkurang. Hal ini tidak menjadi tolak ukur, justru dengan pemekaran wilayah masyarakat dan pemerintah Desa Boitan semakin terpacu semangatnya untuk membangun dan menjadikan Desa Boitan menjadi desa yang unggul dan berhasil, khususnya di bidang perkebunan dengan arti nama Boitan itu sendiri. Secara geografis, Desa Boitan merupakan salah satu dari 13 desa dalam wilayah administrasi Kecamatan Luwuk Timur. Desa Boitan terletak di sisi sebelah timur dan berjarak kurang lebih 20 km dari ibu kota Kecamatan Luwuk Timur. Kurang lebih 40 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Banggai dan kurang lebih 600 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah Desa Boitan secara keseluruhan kurang lebih 19,5 km persegi atau 1.950 hektar area yang terbagi menjadi 3 dusun, yakni Dusun 12 dan 3. Secara administratif, batas wilayah Desa Boitan sebelah utara dengan Tanah Negara, sebelah timur berbatasan dengan Tompo Tika Makmur, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bantayan, dan sebelah barat berbatasan dengan Bukit Mulia. Topografi Desa Boitan berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut dengan bentuk permukaan tanah dataran kurang lebih 73%, perbukitan kurang lebih 9%, dan pegunungan 18%. Kondisi permukaan tanah Desa Boitan yang relatif datar merupakan potensi pengembangan Desa Boitan untuk perluasan area perkebunan dan perluasan area permukiman. Secara iklim, sebagaimana desa-desa lainnya di Indonesia, Desa Boitan dikenal dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu rata-rata Desa Boitan berkisar antara 15 derajat sampai 32 derajat Celcius. Jumlah penduduk Desa Boitan yang tersebar di 3 dusun dan 5 RT berjumlah 451 jiwa serta terbagi 138 kepala keluarga. Dengan tingkat pendidikan tamatan SD 138 jiwa, SLTP 82 jiwa, SLTA 67 jiwa,
diploma 17 jiwa, dan sarjana 7 jiwa. Desa Boitan dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya penduduk buta huruf. Hanya saja sarana pendidikan formal dan non-formal belum memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa pengusulan pembangunan dan rehabilitas sarana pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlan Nambalse, Kepala Desa Boitan, Kecamatan Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Tengah. Saya akan menjelaskan tentang masalah sejarah desa. Sejarah desa ini asal-usul Desa Boitan dulunya di tahun 1993 itu berasal dari transmigrasi yang disebut transmigrasi lokal. Yang transmigrasi lokal ini menyangkut beberapa masyarakat, etnis masyarakat yang dari luar, yaitu ada dari masyarakat Banggai Kepulauan, Saluan, Balantak maupun Jawa. Ada 3 etnis yang terbanyak di Desa Boitan. Jadi di tahun 1993 itu Boitan ini masih disebut transmigrasi lokal, yaitu Bampres Bantayan 1, karena Boitan ini berasal dari wilayah Desa Bantayan. Jadi wilayah Desa Bantayan ini dijadikan suatu pemukiman transmigrasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Unit Transmigrasi, yaitu yang disebut kepala pimpinannya yang bernama Markus Katito, yang selaku pimpinan transmigrasi yang ada di wilayah Desa Bantayan ini. Di tahun 1997 itu dijadikan desa definitif yang dideklarasikan Desa Boitan, yang dipimpin ada beberapa mantan kepala desa yang dipimpin dari yang pertama atas almarhum Asrun Suong, itu memimpin 2 periode, baru mantan almarhum Ridwan Jain dipimpin juga 2 periode, di akhir periodenya di tahun 2016 2017. Jadi 2017 itu terpilih pemilihan kepala desa, ya saya sendiri yang menjadi pemimpin di tahun 2017 sampai 2022. Visi misi saya selaku kepala desa di tahun 2017 sampai 2022 saya lanjutkan sampai di tahun 2023 sampai tahun 2028. Jadi visi misi kami pemerintahan desa itu peningkatan ekonomi masyarakat melalui 3 sektor, yaitu peternakan, perkebunan, dan pertanian. Jadi hari ini di masa sekarang masyarakat Desa Boitan itu berubah sistem ekonominya karena melalui tadi 70% peternakan dan perkebunan. Jadi memang masyarakat Desa Boitan hari ini perubahan ekonomi dari mulai peternakan, yang hari ini masyarakat Desa Boitan memiliki ternak itu sangat luar biasa melalui dukungan-dukungan dari pemerintah desa, lembaga, beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Desa Boitan. Jadi saya menyampaikan bahwa peternakan yang ada di wilayah Desa Boitan ini itu melebihi jumlah jiwa masyarakat. Jadi lebih banyak ternaknya daripada masyarakatnya.
Jadi inilah penghasilan yang dicakup oleh masyarakat Desa Boitan. Kenapa saya katakan ada perubahan sistem ekonominya melalui peternakan tadi. Jadi Desa Boitan ini sangat penghasil dari ternak sapi Bali dan juga penghasil di hasil perkebunan kelapa dan cingkeh. Kalau masalah tanaman palawija itu hanya 30% dari pertanian masyarakat Desa Boitan. Dan saya menyampaikan tentang masalah program-program yang kami laksanakan, lagi program pemerintah daerah, pusat dan provinsi yang kami sudah capai, yaitu penanganan penurunan angka stunting yang Desa Boitan mewakili Provinsi Tengah untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian penurunan angka stunting yang diprogramkan oleh pemerintah daerah, yaitu tentang masalah 1 juta 1 pekarangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk koordinasi dengan masalah program-program pemerintah daerah dan kecamatan. Jadi Boitan ini menjadi utama di Sulawesi Tengah yang menyelesaikan program penurunan angka stunting. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, bahwa Desa Boitan ini dulunya desa yang sangat-sangat tertinggal, tetapi melalui program-program yang kita laksanakan pemerintah desa dan lembaga untuk pencapaian sistem ekonomi masyarakat melalui tiga sektor tadi, yaitu sektor peternakan dan sektor perkebunan dan pertanian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan apa yang kita laksanakan sebagai pemerintah desa untuk peningkatan sistem ekonomi masyarakat. Kami tetap sepakat dalam pelayanan masyarakat karena untuk peningkatan penurunan angka kemiskinan ekstrim yang melalui program pemerintah pusat sampai daerah, sampai dengan desa. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dimiliki Desa Boitan yang dimanfaatkan sekitar 600 hektar area sebagai lahan perkebunan dengan jenis tanaman padi, kakao, cengkeh, kelapa, menteh, palawija, jagung, kedelai, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat beternak ayam dan sapi. Sapi sebagai hewan ternak terbanyak. Secara keseluruhan, jumlah luasan potensi sumber daya Desa Boitan adalah 865 hektar area yang terbagi 600 hektar area perkebunan, 15 hektar area pertanian, dan 200 hektar area hutan produktif. Dalam menunjang aktivitas masyarakat, Desa Boitan terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang terdiri dari 1 unit kantor desa, 1 unit balai desa, 1 masjid, 3 gereja, 1 unit polindes, 1 unit pustu, 1 unit TK PAUD, 1 unit sekolah dasar negeri Impres Bantayan 1, 1 unit sekolah menengah pertama negeri 3 Luwuk Timur, 1 unit lapangan sepak bola, 1 unit lapangan takraw, 1 unit lapangan voli, dan 2 unit tribun lapangan. Pemerintah Desa Boitan terus berupaya memajukan desa dalam program-program yang dijalankan. Terus saksikan program Sultan Indah Desa Wisata hanya di Sultan TV.